Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di pembelajaran tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 5 dan 6. Jadi untuk pembelajaran kali ini Bapak gabung ya dari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, karena materi pembelajaran kali ini mengulang kembali materi sebelumnya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berkerumunan, hindari kontak fisik, dan selalu menggunakan antiseptik atau hand sanitizer agar kita terhindar dari virus corona. Ayo kita perhatikan bersama-sama pembelajaran kali ini dengan dengarkan dan catat hal-hal yang penting dari pembelajaran kali ini. Setelah itu nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Thailand memiliki hewan yang bernama Owa Pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Yuk, kita perhatikan kembali. Nah, di sini ada bacaan tentang bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia hidup di taman nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Sistem pemerintahan negara Indonesia berbentuk republik. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand adalah penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki dengan negara gajah putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Sistem pemerintahan negara Thailand berbentuk kerajaan. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja.
Kamu sudah memberi contoh kepada adik kelasmu tentang kreativitas dan ketekunan dalam menghasilkan patung. Berbagilah ilmu dengan adik kelasmu cara membuat patung. Ya, dulu kita udah pernah belajar dengan cara membuat patung. Oke, sekarang pembelajaran matematikanya. Gunakan angka-angka 4, 6, dan 5 untuk membuat soal cerita. Soalmu harus membuat paling sedikit 2 operasi hitung berbeda. Soal, Bu Eti seorang pengusaha kue. Bu Eti memiliki 4 kotak yang berisi gula. Setiap kotak berisi 6 kg gula. Bu Eti menggunakan gula sebanyak 5 kg untuk membuat kue pesanan Bu Ani. Berapa kilogram sisa gula Bu Eti sekarang? Ayo coba kalian hitung dulu dengan mati kalian. Nah, inilah 4 dikali 6 dikurangi 5. Nah, kalau ada perhitungan kayak gini, yang diutamakan adalah perkalian dulu. 4 kali 6 hasilnya 24, baru dikurangi 5, hasilnya 19 kg. Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Ya, waktu kemarin kita udah belajar tentang cara membuat komik yang memasuki nilai-nilai Pancasila. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna. Apabila kita membutuhkan warna kuning, tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Daun pandan yang wangi. Nah, ini adalah gambar daun pandan. Adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Ini adalah gambar dari daun pandan. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun pandan adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuat minyak wangi. Daunnya harum. Apabila diremas atau diiris-iris, tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada makanan. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Ini adalah pengertian dan definisi dari daun pandan. Yuk kita perhatikan kembali. Nah, ini ada sebuah bacaan lagi. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat. Berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning ke merah-merahan hingga oranye tua. Harimau Sumatera hampir punah karena jumlahnya berkisar 400 ekor saat ini. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dan paling gelap. Apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, ini yang harus kalian jawab ya. Pertanyaan ini harus kalian jawab.
soal yang pertama ya. Jadi apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Kerjakan di buku tugas kalian. Soal nomor 2. Sebutkan kegiatan ekonomi dari 2 negara ASEAN. Jelaskan hubungannya dengan kondisi geografis. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.